Gimana sebaiknya ini Bu? Ah, Dengan kita udah edukasi juga sih kalau untuk ke dokter dan dokter bedah vaskularnya pun juga udah nyerah juga sih kayaknya karena pasiennya udah komplit juga. Ada CKD-nya, ada CHF, kemudian dengan hipertensi juga. pada saat kita lakukan perawatan luka, 5 upaya tadi itu yang mesti harus kita pahami sehingga kita tidak frustasi pada saat perawatan. Terima kasih atas kesempatannya, Bu. Di sini saya ingin menanyakan tentang kebetulan ada pasien saya yang juga lagi perawatan, sudah pertemuan yang ketiga, pasien dengan PAD, Ah, disease, sebelumnya juga sudah ada treatment juga dengan bedah vaskular oh, siap. beberapa 2 bulan yang lalu, usia 78 tahun. Kemudian pada saat pertemuan pertama kita lihat udah nekrotik, pos amputasi di JT4 kaki kiri. Kemudian kita sudah berikan autolisis debridement. Kemudian di pertemuan kedua sudah kelihatan mulai melunak dan kita sudah bisa melihat bagaimana lukanya. Dan ternyata bagus. Kebetulan di digit 4, maaf, digit 3 dan 4 itu sudah mulai kelihatan, sudah mulai apa namanya, sudah mulai gangren Bu ya. Menghitam ya. Ya, kemudian kita sudah menyarankan juga, sudah memberitahukan juga kepada keluarga karena ini pasiennya dengan PAD gitu, melakukan perawatan. Kalau menurut saya sih kurang tepat, apa namanya, kita bisa merawat tapi dengan keadaan pasien seperti ini dia akan tidak memberikan perkembangan yang baik. Mungkin sebelumnya boleh saya berikan fotonya, Bu. Boleh banget. Pasiennya juga putus asa. Kita sarankan untuk ke rumah sakit juga apa namanya, nggak mau karena dengan proses rumah sakit itu dengan proses yang begitu banyak, jadi sudah nggak tahan dengan banyaknya proses yang ada di rumah sakit gitu Bu. Obat-obatan yang Sebentar. diberikan ada, Bu? Obat-obatan sudah ada diberikan aspilet, kemudian juga obat antihipertensi. Yang kelihatan cuma aspilet aja yang kelihatan Bu, nggak ada obat-obatan yang lain. Nah, ini di pertemuan yang kedua. Ya, yang kedua kita Oke. bisa lihat kurang ini ya fotonya Bu ya. Bentar. Kelihatan merah, Kelihatan Bu? Ya, kelihatan itu kan merah yang dingin digit ya. 3 dan 5 itu udah merah, bagus. Mm-mm. Maksudnya udah masih bagus gitu. Kemudian di ini pertemuan selanjutnya sudah mulai menghitam. Hitam ya. Bapaknya Sudah merokok mulai berat menghitam. sampai hari ini merokok atau keluarganya ada yang merokok? Enggak ada yang merokok, Bu. Jadi kemungkinannya dia terkena PAD apa? Eh Pasiennya dengan jantung? enggak ada jatuh. Jadi ya ini, Bu. Jadi ini kita udah bisa lihat sudah mulai menghitam digit 3 dan 4. 3 dan 5. Itu kalau di Doppler bisa sampai atas itu, Bu. Doppler itu Juga ini, Bu. kemungkinan Gimana nekrosis saya bisa sampai menjelaskan? atas. Kenapa? Iya, kemarin ini foto saya setelah mencuci Bu ya. Mm-mm. Setelah saya lakukan debridement itu udah sampai, udah luas. Saya lupa juga sih motonya kemarin. Udah Hmm, sampai ke belakang, udah sampai ke bawah. iya. Nah, dan di digit 3 dan 5 juga keadaannya seperti itu. Di pertemuan kedua kan masih merah. Kemudian yang ini pertemuan ketiga udah seperti ini, Bu. Kita di sini cuma pakai kain reguler aja. Nah, gimana sebaiknya ini, Bu? Dengan Ah, kita udah edukasi juga sih kalau untuk ke dokter dan dokter bedah vaskularnya pun juga udah nyerah juga sih kayaknya karena pasiennya udah komplit juga. Ada CKD-nya, ada CHF, kemudian dengan hipertensi juga. itu berarti ada jantung kan, Bu? Ada CHF, ada hipertensi, ada CKG. Iya. Ah, dokternya hanya ngasih aspirin soalnya. Mestinya dia biasanya akan tambahan misalnya silostazol ya untuk Mm-mm. itu kan hanya untuk pencegahan. Jadi sebetulnya Iya. eh, untuk buka tromboembolinya itu mestinya ada tindakan ya, Bu. Kita nggak bisa Iya. kenapa-apa nih, kecuali perawatan-perawatan Jadi lainnya. pasiennya kemarin waktu itu udah ini apa namanya udah dilakukan treatment di rumah sakit tipe A Mm-mm. itu
Saya nggak lihat juga sih resumenya, cuman kalau menurut saya sih pasiennya udah dilakukan FA, tapi kayaknya sulit untuk mendapatkan vena atau arterinya. Jadi dari bedah vaskular pun ini dikembalikan ke dokter ini aja, dokter rumah sakit daerah aja, begitu Bu. Hmm. Jadi ada kemungkinan Bu, kalau kita lakukan perawatan, itu kan Iya, ada 5 upaya yang kita lakukan ya Bu ya. Promotif, iya, preventif, kuratif, ya nggak? iya. Rehabilitatif, terus kemudian paliatif. Mm-mm. Jadi kalau lihat kondisi Bapak ini, Bapak ya atau Ibu? Ibu, ibu. Ibu ya, kondisinya berarti Mm-mm. kondisi paliatif ini Bu. Iya, benar Bu. Berarti kalau kita Mm-mm. lihat dia kondisinya paliatif, yang harus kita lakukan adalah satu, jangan sampai dia pain, ya Iya. jangan sampai nyeri pada saat kita lakukan Mm-mm. perawatan. Kalaupun terjadi nyeri, berarti kita harus kolaborasi untuk pemberian anti nyeri. Terus tambahannya minta aja Bu supaya untuk mengurangi rasa nyerinya dia, misalnya obat-obatan yang untuk membuka jalannya trombus, seperti penggunaan nggak cuma Iya. satu aja spirit tapi bisa tambah lagi, misalnya kayak tadi yang saya sebutkan kayak silostazol gitu ya Bu ya, Iya. antiplateletnya Iya. bisa dikasih. Terus kemudian Mm-mm. kita kasih rasa nyaman aja Bu, kalau yang seperti ini Iya. Iya. nyaman aja buat pasiennya. Iya. Kemarin juga kita udah edukasi ke keluarga juga, dan keluarga juga sepertinya udah paham juga dengan kondisi pasiennya, Bu. Jadi saya sudah menyatakan kondisi pasiennya, rasanya kalau misalnya untuk perawatan luka dengan keadaan seperti ini, kita hanya mengganti balutan saja. Istilahnya kita tidak membati. Kita Hmm. hanya sekedar mengganti balutan, dan keluarga itu pun sebenarnya udah paham dengan hal tersebut, Bu. Hmm. Cuman keadaannya saat ini ya kalau untuk nyeri kita sudah berusaha juga bagaimana pasien ini agar nyaman dan juga mengurangi rasa nyerinya. Masalahnya sekarang untuk nyerinya itu pasien diberikan hanya diberikan ketoprofen saja sebagai obat anti nyeri, sedangkan pasien dengan intake yang sulit juga, intake Hmm. sulit untuk untuk minum susu apa namanya makanan cair aja susah, apalagi untuk diberikan obat-obatan, apalagi ketoprofen gitu Bu. Di situ kesulitan aja ya, udahlah akhirnya kita ya memberikan rasa nyaman dan juga pengertian juga kepada pasien dan juga keluarganya. Mungkin itu hal yang penting ya Bu, atau bagaimana Ya, bagusnya ini betul tadi betul, Bu? saya setuju. Memang status kesehatan yang memburuk kadang-kadang bikin kita frustasi ya. Iya, benar. Iya. Tapi Hmm, kalau ibu frustasi nanti pasiennya lebih frustasi lagi. iya. Dan saya pun tetap santai, walaupun di dalam hati rasanya Gak dengan karu-karuan ya. pasien seperti ini rasanya gimana gitu, kita tetap stay cool Bu ya. Jadi Iya, sering-sering libatkan keluarga, iya, untuk menjadi salah satu caregiver-nya gitu. Nah, misalnya iya, tiba-tiba pasien kesakitan malam-malam kan nggak mungkin ibu akan iya, datang malam-malam ke sana kan. Jadi iya, libatkan keluarga untuk perawatannya sehingga pada saat misalnya ya menerima kondisi terburuk pun ya iya, pada saat kondisi terburuk pun itu keluarga bisa menerima dan salah satunya dia tidak akan menyalahkan kita iya, iya. sesuai dengan kondisinya tadi. Tapi jangan lupa Bu dokumentasikan. Jangan sampai nanti orang berpikir, udah pakai perawatan luka ternyata kok nggak membaik dan lain sebagainya. Nah itu juga perlu Ibu sampaikan bahwa kondisi upaya yang kita lakukan, kalau lihat kondisinya ibu tuh sebetulnya masuknya di ranah paliatif ya. Sehingga kita hanya memberikan Ya, rasa nyaman, kebersihan, lingkungan sekitar baik, dan support buat keluarga. iya, Hmm. baik. Mahal Terima nggak tuh kasih banyak Bu. perawatannya, Bu? Ya Bu, Mahal kenapa nggak? Bu? Perawatannya mahal nggak? Enggak. Oh nggak. Di sini kalau untuk jasa saya tahu juga dengan kondisi pasiennya, dengan ekonominya yang bisa dikatakan sedang ke bawah. Kita paling sisi sosial kita sekarang yang kita munculkan lagi Bu. Di sini kita nggak terlalu banyak mengambil, paling kalau misalnya ada peralatan kita minta keluarga untuk menyediakan aja. Kemudian kita untuk jasa ya hanya alhamdulillah untuk ini aja sih. Untuk sekedar untuk kita mengajarkan juga nggak banyak kita minta. Luar biasa. Mm. Paling nggak diedukasi Ya balik lagi keluarganya. Bu ya.
Iya, Kita betul. perawatan luka, sisi sosial, dan juga mudah-mudahan kita juga diterima pahala kita, Bu ya. Amin. Yang penting itu Bu, Bapak Ibu sekalian, pada saat kita lakukan perawatan luka, 5 upaya tadi itu yang mesti harus kita pahami sehingga kita tidak frustasi pada saat perawatan. Sehingga tidak berpikir bahwa semua yang luka itu harus harus sembuh gitu ya, harus pulih gitu ya. Tapi ada beberapa kondisi yang memang tidak bisa lagi dipulihkan, apalagi PAD terus kemudian penanganan di rumah sakit juga tidak, bukannya tidak sesuai tapi kurang ya Bu ya, kurang maksimum. Mungkin ada pilihan-pilihan juga, mungkin dokternya juga berpikir bahwa ini sudah ke kondisi ke paliatif juga sehingga dia tidak melakukan tindakan-tindakan yang lebih masif ya. Baik. Sip. Terima Terima kasih Kak. kasih Bu Ida. Ya. Sama-sama. Jadi untuk sesi kali ini sayang banget harus berakhir terlebih dahulu. Tapi kita akan bertemu lagi ya di minggu depan setiap hari Kamis jam 3 sampai dengan 3.30. Oke, Bapak Ibu semuanya, saya ucapkan terima kasih banyak untuk Bu Wida dan juga untuk Bapak Ibu semuanya yang hari ini sudah bertanya dan juga Bapak Ibu semuanya yang hari ini sudah berpartisipasi secara aktif. Kita akan bertemu lagi di minggu depan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.